Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi IPS kelas 7 di bab yang ketiga, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Bagian C, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang pertama, permintaan. Ketika kita mempelajari tentang permintaan, sebaiknya kita menempatkan diri kita seolah-olah sebagai pembeli, agar mudah menghayati makna dari permintaan itu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, kita pasti melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah saat kita membeli buku. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyaknya permintaan terhadap buku tersebut. Kita sangat membutuhkan buku, sehingga kita tetap akan membelinya walau harganya mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat itu tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemudian, kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa ini sangat terbatas. Nah, jadi keterbatasan manusia ini di dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama adalah harga barang. Mengapa harga barang ini mempengaruhi faktor permintaan? Karena harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jadi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, maka sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Kemudian faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila seseorang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap suatu barang tersebut rendah, maka permintaan barang akan juga cenderung rendah. Kemudian faktor berikutnya adalah kualitas barang. Setiap orang pasti menginginkan barang yang berkualitas, bukan? Sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang berikutnya adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh barang lain. Kita ambil contoh, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat lebih cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Seperti itu. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara,
maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Dan faktor yang terakhir adalah ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan barang. Kemudian yang kedua adalah penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen di dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut dengan penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penawaran itu adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang, hasil produksi dan penawaran akan semakin bertambah. Kemudian, faktor yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan di dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah hasil suatu produksi akan bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Kemudian, yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usaha guna keuntungan yang besar. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini contohnya seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, ini akan sangat berpengaruh pada yang namanya penawaran. Oke, demikianlah penjelasan mengenai permintaan dan penawaran. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan jika ada yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, selamat belajar semuanya.